have it. It shall be done. MMA history. Sparta. Go light. Stop clowning. We got a tournament coming up, bro. All I'm saying is I'm happy to keep your boy warm for you. You don't need anybody else getting hurt. Take a walk. You ever fought before? Be a hero? Let's go. Go ahead, watch that team. Take it back. Get up. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Warrior. Film ini menceritakan tentang seorang guru dan seorang mantan marinir yang akan bertarung bebas dalam sebuah acara MMA. Ternyata mereka berdua ini merupakan kakak beradik yang telah lama tidak bertemu karena adanya suatu konflik yang menyebabkan hubungan di antara mereka renggang hingga saat ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria paruh baya yang bernama Paddy Conlon yang melakukan perjalanan pulang setelah dari gereja. Setibanya di rumah, Paddy dikejutkan dengan putranya yang bernama Tommy Conlon yang telah lama pergi menghilang dari kehidupan Paddy. Karena pertemuan ini sangat spesial, Tommy pun menawari ayahnya untuk minum. Namun ternyata sang ayah sudah berhenti minum minuman. Bahkan Paddy tidak pernah meminum alkohol selama 1000 hari. Paddy kemudian mengajak Tommy untuk masuk ke dalam rumahnya dan membuatkannya kopi. Di situ Tommy melihat-lihat foto masa kecilnya yang ternyata hobi gulat dan pernah menjuarai 1000 pertandingan. Selain itu, ada juga foto kakak Tommy yang bernama Brendan Conlon yang kini sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Lalu di situ Paddy mengatakan kalau Brendan sekarang bukan lagi seorang petarung, melainkan seorang guru fisika. Ketika Tommy melihat foto ibunya yang telah meninggal, dia kembali teringat tentang kelakuan Paddy dan marah-marah pada Tommy. Ternyata sewaktu Tommy masih remaja dan ibunya sedang sekarat, Paddy sama sekali tidak pernah mengunjunginya dan justru memilih kehidupan gelapnya sebagai seorang pemabuk dan seorang kapten kapal. I'm sorry, Tommy. Well, it's good to know that you're sorry, Bob. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan kakak Tommy yaitu Brendan yang sedang merayakan ulang tahun putrinya. Setelah acara ulang tahun selesai, istri Brendan yang bernama Tess harus meninggalkan Brendan dan anak-anaknya karena untuk berangkat bekerja. Bahkan Tess menjalani 2 pekerjaan dalam sehari untuk membantu suaminya, karena memang ekonomi mereka sekarang sedang tidak baik-baik saja. Di tempat lain, terlihat Tommy mendatangi sebuah tempat sasana tinju. Setelah melihat berita MMA Live yang akan mengadakan turnamen kelas menengah yang bernama Sparta, dan turnamen itu disponsori oleh seorang miliarder yang bernama JJ Riley yang siap memberi uang 5 juta kepada pemenangnya. Setelah mendaftar menjadi member di sasana tinju itu, Tommy memulai latihannya. Ketika dalam latihan, di situ Tommy melihat petarung hebat yang bernama Pete Mad Dog Grimes yang dengan mudah mengalahkan rekan-rekannya. Lalu, pemilik sasana itu yang bernama Colt Boyd memberitahukan bahwa siapa saja yang bisa mengalahkan Mad Dog akan mendapatkan uang $200.
Mendengar hal itu, Tommy pun menawarkan dirinya untuk melawan Mad Dog. Akan tetapi, Colt meremehkannya karena melihat Tommy sebagai pendatang baru di dunia bela diri. Setelah Tommy mau menuju resiko cedera yang akan dia dapat, Colt pun mengizinkan Tommy untuk melawan Mad Dog. Come on, check that kick. All right, let's go. Oh, hey, watch that teep. Namun semua petarung di dalam sasana itu langsung dibuat terkejut karena ternyata Tommy ahli dalam bertarung dan berhasil mengalahkan Mad Dog dengan waktu yang sangat singkat. Dan tanpa Tommy sadari, ternyata ada salah satu anggota di situ yang merekam Tommy dan mengunggahnya ke media. You owe me $200. Sementara itu, di tempat lain, Brendan terlihat sedang mengajar fisika di sebuah sekolah. Ternyata Brendan menjadi guru paling asik bagi murid-muridnya karena gaya mengajarnya yang santai dan bahkan murid-muridnya menjuluki Brendan sebagai Mr. C. Alright, before you go. Setelah selesai mengajar, Brendan mengunjungi simpan pinjam untuk berkonsultasi tentang hutangnya yang belum saja lunas. Di situ diketahui ternyata Brendan telah meminjam uang 2 kali untuk mengobati putrinya yang sakit jantung. Meski Brendan dan istrinya bekerja di 3 tempat, namun tetap saja hasil kerja mereka masih belum cukup untuk melunasi hutangnya. Lalu pihak bank pun akan memberi waktu 90 hari untuk Brendan. Jika Brendan tidak bisa membayarnya, maka rumahnya akan disita. Saat malam harinya, ketika Paddy sedang menonton rekaman video Tommy waktu kecil, tiba-tiba dia didatangi oleh Colt yang ingin mencari informasi tentang Tommy. Colt di situ lalu memberitahu Paddy kalau Tommy baru saja mengalahkan petarung terbaiknya dan berencana akan memasukkan Tommy ke dalam turnamen Sparta. Namun Paddy tidak menghiraukannya dan meminta Colt untuk bertanya secara langsung kepada Tommy. Di sisi lain, Brendan ditelepon oleh putrinya yang menanyai kapan Brendan pulang. Brendan pun menjawab kalau dirinya akan mendaftar pekerjaan sebagai satpam di sebuah klub. Namun sesampainya di klub tersebut, Brendan bukan mendaftar menjadi satpam, melainkan menjadi petarung ilegal. Jika Brendan berhasil memenangkan 2 pertandingan, dia akan mendapatkan uang yang setara gaji satpam 1 bulan. Dalam pertarungan itu, Brendan berhasil mengalahkan lawannya dengan teknik ground dan mendapatkan sorak meriah dari para penonton. Setibanya di rumah, Brendan dimarahi oleh Tess karena wajahnya penuh luka dan lebam. Padahal Brendan sebelumnya mengatakan kalau klubnya sedang sepi. Dari sinilah Brendan langsung memberikan uang kepada Tess dan berterus terang kalau dirinya tidak bekerja sebagai satpam, melainkan menjadi petarung ilegal. Hal ini pun membuat Tess semakin marah karena Brendan mulai terjun ke dunianya yang dulu sebagai petarung. Di situ diketahui bahwa Brendan ini ternyata mantan atlet MMA yang pernah masuk ke dalam kelas UFC. Pagi harinya terlihat Tommy menemui Paddy yang sedang sarapan di sebuah kedai. Di situ Tommy meminta Paddy untuk melatihnya karena dia akan mengikuti Sparta. Paddy pun menyetujuinya, tetapi dengan syarat, yaitu Tommy harus berhenti meminum obat-obatan mulai dari sekarang dan harus menjaga pola makannya.
Sementara itu, saat pagi harinya, terlihat Brendan yang sedang mengajar dikejutkan dengan salah satu muridnya yang mengatakan kalau semalam kakaknya telah melihat Brendan bertarung di sebuah klub. Hal ini pun terbukti benar dengan adanya luka lebam di wajah Brendan. Setelah mengajar, Brendan dipanggil kepala sekolah yang bernama Joe Zito yang ternyata mengetahui kalau Brendan mengikuti pertarungan ilegal. Hal ini tentu saja dilarang oleh pengawas sekolah karena sebagai guru harus memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Meskipun begitu, kepala sekolah masih terkejut dengan latar belakang Brendan sebagai atlet MMA. Malam harinya, ketika di rumah, Brendan langsung memberitahu Tess bahwa dirinya diskor untuk tidak mengajar selama 2 bulan karena pertarungan kemarin. Bahkan Brendan tidak mendapatkan gaji selama diskors. Namun meskipun begitu, Tess mengerti tindakan Brendan yang rela babak belur demi mencukupi keluarganya. Brendan lalu menjelaskan kalau besok dia mulai berlatih kembali ke sasana tinju dan berpura-pura berangkat dengan pakaian rapi agar anak-anaknya mengira kalau Brendan pergi mengajar seperti biasanya. Sementara itu, di lain tempat, di kamp militer Amerika Serikat yang berada di Irak, terlihat seorang prajurit yang bernama Mark Bradford yang tidak sengaja melihat video Tommy yang berhasil mengalahkan Mad Dog dalam sebuah pertarungan dan terkejut ketika melihat wajah Tommy. Mark pun langsung segera pergi ke tendanya untuk mengambil sebuah rekaman handycam beberapa tahun yang lalu. Di dalam rekaman itu, Mark dan timnya terjebak di dalam tank, tetapi berhasil diselamatkan oleh seorang prajurit yang ternyata adalah Tommy. Jadi diketahui kalau Tommy ini adalah mantan anggota marinir. Keesokan paginya, Brendan mendatangi sasana tinju milik temannya yang bernama Frank Campana. Ketika melihat Brendan ada di situ, Frank begitu sangat bahagia bertemu kembali dengan Brendan karena semenjak Brendan menikah, Frank tidak pernah melihatnya lagi. Frank kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangannya dan di situ Brendan lalu menceritakan kehidupannya yang kini terjerat hutang. Namun Frank langsung menegaskan kalau dirinya saat ini tidak memiliki uang banyak dan bahkan Frank sedang mengajukan pinjaman untuk sasananya. Brendan pun menjelaskan kalau dia tidak ingin meminjam uangnya, melainkan ingin ikut berlatih untuk mengikuti beberapa pertandingan ilegal. Frank yang mendengarnya pun langsung menyetujuinya tanpa meminta uang member kepada Brendan. Sepulangnya dari sasana, Brendan ternyata telah ditunggu oleh Paddy di depan rumahnya. Tetapi kedatangan Paddy langsung ditolak oleh Brendan yang memiliki kebencian terhadap kelakuan ayahnya sama halnya dengan Tommy. Paddy lalu di situ memberitahu kalau Tommy kembali dan sekarang dia melatih Tommy. Brendan yang mendengar kalau Tommy telah kembali, Brendan pun sedikit senang, namun dia mengingat masa lalunya yang sangat menyakitkan, yaitu di mana dulu Paddy lebih berfokus melatih Tommy daripada dirinya. Brendan pun langsung meninggalkan Paddy, sedangkan Paddy hanya bisa memanggil dan menatap cucunya setelah sekian lama tidak melihatnya. Keesokan paginya, Tommy mendatangi sasana Colt. Di situ Colt langsung mengatakan kepada Tommy kalau dia akan masuk ke Sparta bersama Mad Dog. Setelah mendengar kabar itu, Tommy lalu menelpon istri dari sahabatnya yang bernama Pilar Fernandez yang memiliki 2 orang anak. Diketahui kalau sahabat Tommy yang bernama Manny telah gugur saat melawan Taliban di Irak. Hal ini pun membuat Tommy merasa peduli terhadap istri Manny dan di situ Tommy berjanji akan membantu kebutuhan ekonominya, yaitu dengan memenangkan Sparta dan memberikan hadiahnya kepada Pilar. 1 bulan menjelang turnamen Sparta, Tommy memulai berlatih keras, begitu pula dengan Brendan dan para petarung lainnya. Dalam turnamen tersebut akan ada 16 petarung yang diantaranya ada salah satu petarung terkuat dari Rusia yang bernama Koba. Hari demi hari terus berganti hingga akhirnya tibalah hari keempat sebelum turnamen dimulai. Setelah berlatih, Brendan lalu menghampiri Frank dan mengatakan sejujurnya kalau dia ingin masuk ke Sparta. Sontak hal ini pun membuat Frank terkejut karena dia telah memasukkan murid didiknya yang bernama Marco ke dalam Sparta. Selain itu, Frank juga sedikit meragukan Brendan karena Brendan tidak seperti dulu lagi yang memiliki stamina muda.
Meskipun begitu, Brandon tetap membujuk Frank karena dengan cara inilah Brandon bisa melunasi hutangnya dan tidak akan kehilangan rumahnya jika menang. Karena Brandon sahabat terbaik Frank, dia pun akan mencoba melakukan banding kepada panitia pendaftaran. Keesokan harinya, Tess mendapatkan telepon dari Frank yang ingin memberitahukan kabar penting kepada Brandon. Kabar penting itu ternyata tentang pendaftaran Sparta dan Brandon akan masuk untuk menggantikan Marco. Hal ini pun membuat Brandon senang tetapi tidak dengan Tess yang khawatir jika Brandon mengalami cedera fatal saat melawan Koban nanti. I'm not gonna watch you fight again. I'm not. Brandon dan Frank kemudian mendatangi konferensi pers Sparta yang dihadiri oleh 16 petarung beserta timnya. Di sana Brandon dikejutkan dengan kehadiran Tommy dan hal ini pun membuat Brandon senang karena sudah sekian lama tidak pernah melihat Tommy. Namun Tommy juga yang melihat Brandon, dia justru pergi sebelum Brandon menghampirinya. Malam harinya, berita televisi olahraga terlihat menampilkan berita yang mengejutkan Paddy. Berita itu berisi pengakuan seorang prajurit yaitu Mark yang mengungkapkan kalau salah satu peserta Sparta yaitu Tommy adalah seorang pahlawan. Karena Tommy pernah menyelamatkan timnya dengan membuka pintu tank yang terkunci. Namun belum sempat mengucapkan terima kasih, Mark melihat Tommy yang tidak tahu pergi kemana. Malam itu juga Tommy pergi ke pinggir pantai dan bertemu dengan kakaknya, Brandon. Keduanya lalu berbicara tentang kehidupannya masing-masing, sampai akhirnya Tommy mengungkapkan kekecewaannya terhadap Brandon karena setelah ibu meninggal, Brandon meninggalkan Tommy dan pergi bersama pacarnya yang kini menjadi istri Brandon yaitu Tess. Meskipun begitu, Brandon tetap menyayangi Tommy, namun tetap saja Tommy masih marah kepadanya. We done, Brandon. We finished. Keesokan harinya, di sekolah, para murid mengajukan acara nonton bersama dalam acara Sparta kepada kepala sekolah. Tujuan dari acara ini juga untuk penggalangan dana. Namun kepala sekolah menolak pengajuan tersebut karena menurutnya MMA adalah olahraga dengan penuh kekerasan. The routine for fight fans. This 16 of the baddest men on the planet. Town everyone knows for the game of a 24-hour period for the largest purse. Malam pertandingan pun telah tiba. Pertandingan itu pun dihadiri banyak sekali penonton yang hadir untuk memeriahkan pertandingan tersebut. Pertandingan pertama kemudian diisi dengan Tommy melawan petarung asal Prancis yang bernama Barbosa. Let's go! And here we go. We gotta see down here. Dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Tommy. He's leaving the cage. Where you going? Brandon yang sedang gugup di campnya kemudian dipanggil untuk mengisi pertandingan berikutnya. Awalnya terlihat Brandon benar-benar sangat gugup, namun setelah Frank meminta panitia untuk memutar musik klasik Beethoven, Brandon pun mulai menjadi lebih tenang. Classical music to teach his fighters from Brendan Collins about to be dropped in. He's been in the UFC. We remember him. Dalam pertandingan itu, Brandon akan melawan petarung yang bernama Midnight Orlando yang terkenal dengan pukulan kerasnya. Namun meskipun begitu, dia belum mengerti kelebihan Brandon saat di ring. Sementara itu, Tess yang sedang melipat baju terlihat sangat cemas dan gugup. Dia terus melihat pada ponselnya dan berharap Brandon memberikan kabar baik untuknya. Pertandingan pun dimulai. Semua pendukung Brandon dibuat tegang, begitu pula dengan kepala sekolah yang ternyata mendukung Brandon. Dalam pertarungan itu, Brandon agak kesusahan mencari celah sampai akhirnya Brandon mendapatkan bantingan dari Midnight dan mendapatkan kuncian leher darinya. Come on. The teacher just has no answers. And now he's got the choke. He's got to just squeeze him with all his might. He's got it very deep. Namun Brandon tidak mau menyerah. Dia menahan rasa sakitnya sampai ronde pertama selesai. Well, Midnight is
He's got the choke. The whole world's about to go from day to night. Sure, this guy was going to sleep. Beautiful, beautiful. Di dalam ronde kedua, semua pendukung Brandon dibuat cemas karena Brandon masih saja kewalahan untuk menyerang Midnight. Sampai akhirnya Brandon menggunakan skillnya dalam teknik ground, dan di situ terbukti berhasil mengunci tangan Midnight sampai membuatnya menyerah. Hal ini pun membuat Paddy dan kepala sekolah bahagia. Begitu pula dengan Tess yang mendapatkan pesan dari Brandon. Pertandingan berikutnya yaitu Koba melawan petarung muda. Dalam pertarungan itu, Koba menang telak setelah memukul KO lawannya. Pertandingan berikutnya lalu diisi oleh Mad Dog yang berhasil mengalahkan lawannya dan mengirim pesan melalui kamera kepada Tommy kalau di pertandingan berikutnya dia akan membalas Tommy. Brandon kemudian mengisi pertandingan berikutnya untuk masuk ke semifinal. Dalam pertandingan itu, Brandon kembali menggunakan teknik ground dan terbukti berhasil mengalahkan lawannya. Lalu tiba giliran Tommy kembali bertarung dan menggunakan pukulan keras untuk menjatuhkan lawannya dengan sangat singkat. Babak penyisihan pun telah usai. Keesokan harinya, Paddy menemui Tommy di kasino permainan. Di situ Paddy membujuk Tommy untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Tommy justru bersikap kasar pada ayahnya dan bahkan menganggap ayahnya seperti pengemis yang meminta maaf dari anaknya. Where were you when it mattered? You and Brendan don't seem to understand that. Get the fuck out of here! Come on. Saat Tommy kembali ke campnya, dia melihat kalau Paddy sedang mabuk sambil mendengarkan sebuah khotbah dan menangis. Paddy benar-benar merasa bersalah karena tidak memperhatikan putra-putranya sewaktu dulu. Melihat hal itu, Tommy pun terbuka untuk memaafkan ayahnya. Dan saat Tommy menenangkannya, Paddy mengatakan kalau dia sangat menyayangi Tommy dan Brandon. Kini tiba waktunya malam pertandingan semifinal dimulai. Dalam pertandingan pertama, Tommy akan melawan Mad Dog yang terlihat tidak sabar ingin memukuli Tommy. Namun, saat ronde pertama baru saja dimulai, Tommy langsung memukulinya sampai Mad Dog sekarat. Pertandingan berikutnya yaitu Brandon melawan Koba. Kali ini Brandon mendapatkan banyak sekali pendukung, termasuk murid-muridnya dan kepala sekolah yang rela keluar rumah untuk nonton bersama di layar lebar. Tidak cuma itu, Brandon juga mendapatkan kejutan dengan kehadiran Tess yang mau menonton secara langsung. Pertandingan pun dimulai. Dalam pertandingan itu, Brandon mendapatkan banyak sekali serangan dari Koba. Dalam ronde kedua, Brandon lagi-lagi mendapatkan banyak sekali serangan pukulan dari Koba.
Untungnya Brandon masih sanggup menahan Koba sampai babak kedua selesai. Sebelum ronde ketiga dimulai, Frank langsung menyemangati Brandon dan mengatakan bahwa jika Brandon kalah, maka dia tidak akan memiliki rumahnya. Dari sinilah semangat Brandon kembali muncul. Di ronde ketiga kali ini, Brandon mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Koba. Round 3. Koba's all over. Starting to mix it up. Guys, rolling for arm bars in this cage. Sampai akhirnya Brandon mendapatkan celah dan berhasil memiting Koba sampai membuat Koba menyerah. Midnight will tell us against the Dana. We're seeing it. Hit him. Tell us the Midnight will tell us. World Sambo champ with a Setelah pertandingan selesai dan akan dimulainya pertandingan final, kabar menghebohkan tiba-tiba muncul di mana Tommy ternyata kabur dari satuan marinir setelah tertembaknya Manny saat di Irak. Tidak cuma itu, polisi militer juga akan menahan Tommy setelah pertandingannya selesai. Namun Tommy menyampaikan bahwa jika dirinya menang, maka hadiahnya akan diberikan kepada istri Manny. Tidak lama setelah itu, akhirnya pertandingan final pun akan segera dimulai. Semua penonton lalu dibuat terkejut ketika mengetahui kalau Tommy dan Brandon ternyata kakak beradik. Lalu Tess kemudian mencoba meminta Brandon untuk memikirkan hal ini. Tetapi Brandon tetap akan melawan adiknya karena jika menyerah maka rumah mereka akan disita. Ronde pertama pun dimulai. Dalam ronde kedua, Tommy terus memukuli kakaknya seperti memiliki dendam tersendiri. Ronde ketiga pun dimulai. Dalam ronde ini, Brandon berhasil meraih tangan Tommy dan melakukan pitingan. Namun anehnya Tommy tidak mau menyerah, sampai akhirnya Brandon terpaksa mematahkan sendi Tommy tepat saat ronde ketiga selesai. Meskipun tangannya terkilir, tetapi Tommy tidak mau menyerah. Dia tetap melanjutkan melawan Brandon di ronde keempat. Hal itu pun membuat Brandon terus meminta Tommy untuk menyerah. Tetapi Tommy tetap saja tidak mau menyerah sampai ronde keempat pun selesai. Saat dalam ronde kelima, Brandon berhasil menjatuhkan Tommy dengan sangat mudah. Dia lalu memiting leher Tommy sekencang-kencangnya, namun Tommy masih tidak mau menyerah juga. Sampai akhirnya Brandon mengatakan kalau dia sangat menyayangi Tommy. Mendengar perkataan Brandon itu, Tommy pun langsung menyerah.
Semua orang menyoraki Brandon, sedangkan Paddy tersenyum bahagia saat melihat kedua putranya akhirnya saling menyayangi satu sama lain seperti dahulu kala. Brandon kemudian menuntun Tommy keluar dari ring untuk mendapatkan perawatan. Kemudian film pun berakhir.